Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 18 September 2023. Berikut diantaranya. Penemuan bayi laki-laki di teras rumah gegerkan warga. Mobil sedan tabrak lari gerobak penjual kue. Aksi freestyle sekelompok pemuda resahkan warga Goa. Selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dengan informasi warga Kelurahan Barombong dibuat heboh dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang disimpan di teras rumah warga di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate, Makassar. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan lalu dibuang oleh orang tua yang tak mau bertanggung jawab. Warga Kelurahan Barombong dibuat heboh dengan penemuan bayi terbungkus kain yang disimpan di atas tempat jualan di dalam teras rumah warga di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Bayi pertama kali ditemukan seorang ibu rumah tangga yang saat itu hendak berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Namun, saat melintas di depan rumah, ia melihat sebuah kain dan menemukan bayi di dalamnya. Saat ditemukan bayi berjenis kelamin laki-laki ini tak henti-hentinya menangis lantaran kedinginan. Usai ditemukan warga, bayi malang ini langsung dibungkus kain sarung dan diserahkan ke aparat kepolisian Polsek Tamalate, Makassar. Dari keterangan warga sekitar berdasarkan rekaman CCTV, mereka melihat 2 motor dan ditempangi 4 orang laki-laki berhenti di depan rumahnya lalu menyimpan bayi tersebut di atas tempat jualan. Terus di mana didapat bayi tersimpan? Di sini nih, nggak tahu. Nanti saya keluar, buka pintu, lari nih, tapi ada motor di situ kayak berhenti. Berapa orang yang bawa itu bayi? Berapa orang yang bawa? 2 motor. Nek, 2 motor di laki-laki semua. Yang di belakang sekali tuh lihat pakai baju hitam. Laki-laki semua yang bawa mau, nah simpan di sini di? Iya. Kira-kira itu bayi bu, laki-laki perempuan di sekolah ini? Laki-laki. Laki-laki sempat dilihat di? Iya, karena saya buka itu baru saya kasih sarung. Oh, sempat dibuka baru kasih sarung nih? Iya, aku kasih sarung karena dia sudah pakai popok nih. Wah. Baru tali pusarnya, tadi ketika itu tali di rumah sakit. Nah, itu ke video di HP. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang bayinya sendiri. Sementara bayi malang ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, Ainus melaporkan. Pemirsa, viral sebuah mobil sedan tabrak lari gerobak penjual kue di Kota Makassar hingga turut menyeret pejalan kaki serta kendaraan roda 4 yang terparkir di tepi jalan. Akibatnya penjual kue dan serta pejalan kaki mengalami luka-luka serta dagangan kuenya ikut berhamburan. Inilah video amatir saat sebuah mobil sedan dengan plat B32LED menabrak gerobak penjual kue lalu kabur meninggalkan lokasi. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pagi kemarin di Jalan Tinumbu Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, penjual kue bernama Muhammad Anwar, 65 tahun itu pun mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, serta pejalan kaki yang berada di lokasi kejadian hingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara gerobak jualan rusak parah disertai kue jualan berhamburan di jalan. Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Makassar, Ibda Kisman, membenarkan kejadian tabrak lari tersebut dan tengah dalam penyelidikan kepolisian. Pihaknya mengaku telah mendatangi lokasi kejadian guna mengumpulkan keterangan saksi serta mengumpulkan barang bukti berupa CCTV di sekitar lokasi.
Dalam penyelidikan sementara aparat kepolisian, peristiwa tabrak lari ini juga merusak kendaraan roda 4 yang terparkir di tepi jalan akibat terkena serempet gerobak yang ditabrak pengemudi sedan tersebut. Di TKP itu, menurut keterangan saksi yang ada di TKP itu, ini mobil yang kita tidak ketahui pelatnya itu, dia menabrak ini yang penjual kue yang gerobak ini, kemudian penjual gerobak ini nabrak lagi mobil yang satu yang terparkir itu dengan pejalan kaki, akhirnya pejalan kaki itu terjatuh sehingga mengakibatkan luka-luka pada kaki sebelah kanan, luka lecet pada kaki sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kanan. Namun demikian, biarkan saya bekerja untuk mencari saksi-saksi supaya bisa kita identifikasi daripada pelaku yang melakukan tabrak lari. Aparat kepolisian kini telah memburu pelaku tabrak lari tersebut serta menghimbau pelaku dapat menyerahkan diri ke unit Tekelantas Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, usai orang tua dari 2 anak korban cabul melaporkan ke Polrestabes Makassar, paman cabul kini diamankan di Mapolrestabes Makassar usai ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar di kediamannya. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menindaki laporan polisi orang tua korban langsung mendatangi rumah kediaman pelaku. Pelaku Samsul Alam yang tengah terlelap di kediamannya yang bersebelah dengan rumah korban terpaksa bangun usai didatangi unit tim Jatanras Polrestabes Makassar. Samsul Alam merupakan pelaku pencabulan atas 2 anak di bawah umur berstatus pelajar sekolah dasar yang juga keponakannya sendiri. Inisial AA umur 11 tahun dan ML 9 tahun merupakan korban pencabulan. Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar Ibtu Syarudin Rahman, hasil pemeriksaan terhadap paman cabul, pelaku mengakui aksi bejat yang dilakukannya. Aksi bejat itu dilakukan pelaku dengan memanggil korban ke kamarnya. Korban diiming-imingi bermain HP saat korban telah berada di dekatnya. Pelaku melancarkan aksinya dengan memegang kemaluan kemenakannya sendiri. Aksi bejat itu pun telah dilakukan berulang kali. Menurut hasil penyelidikan polisi, korban inisial AA dicabuli sebanyak 3 kali sedangkan MS 1 kali. Usai mencabuli, pelaku memberi uang Rp5.000 sebagai uang jajan untuk kedua anak di bawah umur itu. Kini, korban telah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Korban di bawah umur yang mengalami trauma juga dalam pendampingan konseling di UPT DPPA Kota Makassar. Kejadian cabul paman ini terungkap usai korban AA menceritakan ke orang tuanya. Jadi pada saat laporan ibu kandungnya di Polrestabes Makassar, saat itu juga dengan laporan itu kita mengamankan pelaku bersama dengan unit Jatanras Reski Polrestabes Makassar, dan pelaku saat ini kita sudah lakukan penahanan di Polrestabes Makassar. Ini Pak, terkait penangkapannya di mana Pak? Penangkapannya langsung kita ambil di rumah kediamannya di Jalan Wontoduri. Wontoduri begitu ya Pak. Oke, baik. Terkait pasal yang nanti dikenakan Pak? Jadi pasal yang dikenakan, pasal pencabulan itu pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya itu 5-15 tahun. Pelaku yang digiring ke Polrestabes Makassar kini ditahan atas tindak pencabulan anak di bawah umur. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82, hukuman pidana 5-15 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Sarul Yadiaksa Ainus melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Kejaksaan menangkap buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara senilai ratusan juta rupiah. Usai diamankan, tersangka akan dieksekusi Kejaksaan Negeri Makassar. Buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara, Hengki Gosal diringkus tim gabungan Kejaksaan di Jalan Sangir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Terpidana Hengki Gosal menjadi buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara senilai Rp445 juta. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Sutarmi mengatakan, Hengki Gosal sebelumnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana pada amar putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 2020 lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Namun setelah mengetahui putusannya berkekuatan hukum tetap, Hengki Gosal melarikan diri ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan proyek tambang nikel yang berlokasikan di Bombana, Sulawesi Tenggara. Setelah itu kembali ke Makassar dan berpindah-pindah tempat lantaran tidak kooperatif untuk melaksanakan eksekusi atau pembinaan yang harus dijalani, sehingga ditetapkan sebagai buronan sejak 27 Desember 2022 lalu. Telah mengamankan buronan atas nama terpidana Hengki Gosal dalam perkara penipuan senilai 445 juta proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tengah. Terpidana Hengki Gosal perlu diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah. Usai ditangkap, terpidana Hengki Gosal selanjutnya diserahkan ke Jaksa Eksekutor Kejari Makassar untuk melaksanakan eksekusi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vein iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasien terlantar di ruang perawatan rumah sakit di Goa, Sulawesi Selatan diduga akibat tidak mau dimelayani oleh tenaga kesehatan rumah sakit setempat. Tenaga kesehatan diduga tidak mau bekerja karena insentif sejak bulan Mei 2023 atau 5 bulan terakhir belum dibayar oleh pihak rumah sakit. Siti Harsya, pasien yang mengalami sakit batu ginjal ini hanya bisa bertahan tanpa mendapati cairan infus di ruang perawatan Rumah Sakit Syekh Yusuf Sungu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga pasien yang meminta agar cairan infus dipindahkan ke tangan kanan pasien karena mengalami pembekakan pun tidak digubris oleh tenaga medis. Padahal, di depan ruang perawatan pasien terlihat beberapa tenaga kesehatan yang sedang berjaga. Akibatnya keluarga pasien marah-marah lantaran pasien diduga sengaja ditelantarkan di ruang perawatan. Tenaga kesehatan tidak mau bekerja dan melayani pasien karena insentif mereka tak kunjung dibayar oleh manajemen rumah sakit sejak 5 bulan terakhir. Menurut keluarga pasien, keluarganya yang dirawat sejak Selasa pagi di kamar perawatan 305 RSUD Syekh Yusuf tiba-tiba tidak dilayani karena gaji tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf ini belum dibayar. Tadi perawat yang tadi marah-marah, dia mengatakan jangan mau cari masalah di sini. Sebenarnya ini bukan tugas suster untuk pasang infus. Ini tugasnya dokter untuk memasang infus. Ngomongnya seperti itu. Artinya tidak dilayani sampai sekarang? Tidak dilayani sampai sekarang. Jadi semua pasien bisa dikasih begitu. Dia bilang, kita ini tidak baru katanya ribut di atas gara-gara masalah suster gajinya tidak dibayar. Jadi dia permasalahkan bahwa memang suster sekarang tidak mau menginfus, itu tugasnya dokter. Gara-gara tidak dibayar. Iya, betul. Kewenangan klinis kami sebagai perawat. Kalau memang jasa yang kami tuntut itu tidak bisa diberikan seperti apa yang kita mau, ya kita kembali ke kewenangan klinis kita masing-masing. Dokter mengerjakan pekerjaan dokter, perawat yang mengerjakan pekerjaan perawat. Seperti itu saja sih sebenarnya. Sampai ada kejelasan permintaan kami ke pihak manajemen rumah sakit, maka kami akan tetap mempertahankan mengerjakan apa yang hanya menjadi kewenangan klinis kami. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa pun mengaku sudah sering mengingatkan kepada tenaga kesehatannya agar tetap melayani pasien dengan baik. Iya, tadi di apel pagi kan setiap ada kesempatan lah, karena kita di manajemen ya sebagai koordinator di pelayanan tentunya sering mengingatkan ke teman-teman petugas kesehatan kalau kita ya bekerjalah sesuai dengan SOP yang kita sudah punya.
Jadi apapun itu acuannya kita ada di SOP dan ujung-ujungnya untuk kepentingan pasien. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu semua berfokus kepada pasien, itu sering-sering kita himbaukan ke mereka. Hingga kini, sejumlah pasien di beberapa ruangan perawatan belum dilayani dengan baik oleh tim tenaga kesehatan. Sementara tenaga kesehatan yang mengaku akan melayani pasien setelah nakes menerima insentif yang dijanjikan oleh pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi pria di Takalar hobi makan semen. Selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bukan untuk ditiru, seorang pria di Takalar memiliki kebiasaan buruk, yakni gemar memakan dan meminum semen saat sedang bekerja. Video saat makan dan minum semen yang diunggah di media sosial pun viral. Saudara-saudara, inilah manusia terkuat di bumi yang bernama Rumbu atau biasa dipanggil Haris dengan Leh. Alamat Bayan Takalar. Inilah Haris Daengale, seorang pria warga Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang memiliki kebiasaan buruk. Jika semen pada umumnya dijadikan sebagai bahan campuran untuk bangunan rumah, namun bagi Haris semen dapat dicampur dengan air dan dijadikan sebagai minuman. Saat bekerja, buah yang disediakan di tempat kerjanya bahkan ia campurkan dengan semen. Kebiasaan buruk ini sudah dilakukan Haris sejak 3 tahun terakhir dan tidak membuatnya sakit maupun mengalami gangguan pencernaan. Menurut Haris, pertama kali ia memakan semen saat terperangkap di dalam gudang yang penuh dengan debu dan semen. Sejak itu, Haris menghirup debu dan mencoba memakan semen di dalam gudang. Pada saat kita makan itu apa yang kita rasakan? Yang saya rasakan biasa agak-agak pahit. Itu memang semen kita langsung campur air itu yang video viral itu? Iya, itu saya campur air. Ada juga yang saya ambil pisang, saya celupkan baru saya makan. Tapi sampai saat ini kita rasa kondisi badan masih sehat, Pak? Alhamdulillah, itu karena Allah daeng saya sehat-sehat walafiat saja. Iya. Hingga kini Haris masih dalam kondisi sehat dan tetap bekerja sebagai kuli di salah satu toko bahan bangunan di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Aksi makan dan meminum semen yang dilakukan Haris ini tidak untuk ditiru karena dapat mengancam kesehatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, aksi freestyle dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh sekelompok remaja di jalan raya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengancam keselamatan pengendara. Aksi berbahaya tersebut kemudian direkam pengendara lain hingga viral di media sosial. Freestyle dan ugal-ugalan di jalan raya ini dilakukan oleh sejumlah remaja di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Beberapa pelaku yang masih mengenakan seragam SMA bahkan ikut melakukan freestyle tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain yang melintas. Ironisnya, aksi berbahaya ini bahkan dilakukan di tengah kepadatan lalu lintas dan kini viral di media sosial.
Mengetahui aksi freestyle ini viral di media sosial dan meresahkan pengguna jalan, unit patroli Satuan Sabara Polres Goa rutin melakukan patroli dan berhasil mengamankan 9 remaja dan pelajar SMA melakukan freestyle di jalan raya tersebut. Para pelaku freestyle kemudian diberikan hukuman push up dan menyita sepeda motornya sebagai barang bukti. Usai mengamankan 9 orang pelaku freestyle di jalan raya untuk memberikan efek jerah, polisi juga menyita 9 motor pelaku di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan untuk dijadikan barang bukti. Mengamankan ada 9 unit motor dan beberapa pengendara motor. Ini rata-rata remaja atau seperti apa? Jadi ini di sini remaja, khususnya kebanyakan dari anak sekolah. Motor sendiri dari yang remaja ini Pak ditahan Pak atau bagaimana Pak? Jadi 9 unit sepeda motor ini masih sementara diamankan Satuan Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nasarudin menyatakan BPKH terus bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya di BPKH berupaya memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan dari dana haji dikelola serta diatur dengan bijak dan transparan. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nasarudin usai menghadiri desiminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta sosialisasi BPIH di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 15 September 2023. Firmansyah N. Nasarudin mengatakan Dewan Pengawas di Badan Pengelolaan Keuangan Haji berupaya keras memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan dari dana haji dikelola serta diatur dengan bijak dan transparan. Kalau Pak Ketua juga bilang sekitar 160-an triliun itu ditempatkan di bagian-bagian investasi di surat berharga maupun di penempatan di bank. Itu dikelola dengan prinsip syariah, akuntabel dan transparan. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kahfi mengatakan setoran awal biaya perjalanan haji atau BPIH tahun 2024 rencananya akan dinaikkan. Calon jemaah haji yang baru mendaftar akan dikenakan biaya setoran awal sebesar 30 hingga 35 juta rupiah, naik dari setoran awal sebelumnya senilai 25,5 juta rupiah. Setoran awal ini bagi para calon jemaah haji yang baru. Bukan yang lama, yang baru. Tujuannya antara lain untuk menutupi tingginya nilai manfaat yang harus disiapkan oleh BPKH. Ashabul Kahfi mengungkapkan peran penting Badan Pengelolaan Keuangan Haji dalam pengelolaan dana haji yang dalam pelaksanaannya diawasi DPR, di mana tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan haji semakin kompleks. Kegiatan desiminasi BPKH ini mensosialisasikan pengelolaan keuangan haji yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, karena permasalahan utang piutang, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Pinrang terlibat penganiayaan kepada seorang warga. Aksi penganiayaan dilakukan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pinrang dan terekam CCTV rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang kepada seorang penjaga pasien yang terjadi di Rumah Sakit Aisyah Siti Khadijah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku penganiayaan ini merupakan seorang oknum kepala desa, tepatnya di Desa Kabelangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Atas kejadian ini, oknum Kades SM 53 tahun bersama dua pelaku penganiayaan lainnya yakni AA dan RS diamankan Satreskrim Polres Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari keterangan polisi, penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Awalnya, korban RT pria 53 tahun ini memiliki utang kepada orang tua oknum Kades senilai 13 juta rupiah. Karena korban sulit ditagih, oknum Kades pun mendatangi korban di rumah sakit yang saat itu sedang menemani istrinya yang lagi sakit.
Saat sedang keluar dari kamar, pelaku langsung menganiaya korban bersama 2 rekannya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami memar di bagian tubuh. Jadi ternyata memang ada permasalahan terkait dengan utang harga kayu jabung, di mana memang sebelumnya pada 7 bulan yang lalu, bulan Februari 2023, korban ini beli kayu jabung kurang lebih 100 pohon dari Haji Katani. Ya, Haji Katani itu merupakan orang tua dari Pak Kepala Desa Haji Samunding ya. Itu untuk harganya sendiri Rp23.400.000. Sejauh ini baru membayar 10 juta, jadi masih kurang, dia punya utang. Ini atas perbuatannya, ketiga pelaku termasuk oknum kades dikenakan pasal 170 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, prajurit TNI Angkatan Laut yang berprofesi sebagai dokter, Kolonel Laut M. Arifin, mendapatkan penghargaan dari Ikatan Ortodonti Indonesia atau IKORTI atas jasanya untuk Indonesia pada saat bangsa ini dilanda pandemi COVID-19. Kolonel Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin adalah komandan lapangan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sejak tahun 2020, Arifin bertugas mengorganisir tenaga kesehatan dan ratusan ribu pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet. Ia terjun langsung mempercepat penanggulangan COVID-19 di tanah air. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah tahun 1975 mengucapkan terima kasih kepada Ketua PP IKORTI atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Kami mendapat tugas pertama kali karena satuan kami mempunyai alat pelindung diri atau APD yang dikenal masyarakat luas tentunya. Untuk menghadapi pandemi perlu baju yang APD itu yang mulai sepatu sampai masker sampai Google, itu kita punya Batalion Kesehatan 1 Marinir, sehingga itu alasan dari Sob Mabes TNI waktu itu memerintahkan kami selaku Komandan Batalion Kesehatan untuk menyiapkan tim untuk berangkat pertama kali penanganan awal pandemi di Natuna, sehingga ya itulah yang mengawali kami, kenapa kami Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir, yang saya seorang dokter gigi, dan saya pikir itu tidak menjadi masalah karena itu adalah manajerial lapangan. Tentunya kita di bawah waktu koordinasi di lapangan juga ada DPJP namanya, dokter paru termasuk ya, dokter anestesi. Nah itu kita menjadi satu kesatuan tim. Saya sebagai korlap sehingga memanajerial di lapangan, menyatukan mereka, memberi semangat baik pasien maupun relawan. Penghargaan diberikan oleh Ketua Pengurus Pusat IKORTI Prof. Endah Mardiati pada acara 16 tahun Indonesia Association Orthodontists IOA Annual Meeting di Makassar, Kamis 14 September. Para guru senior yang telah memberikan landasan pengembangan ilmu ortodonti di Indonesia, serta salah satu ortodontis yang kita banggakan yaitu Kolonel Arifin yang telah berjasa dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 di Indonesia. Sungguh luar biasa. Mantan Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir ini mempunyai pengalaman sedih yang tak bisa dilupakan saat relawan di bawah komandonya gugur dalam tugas. Selama bertugas di Wisma Atlet ada 5 relawan yang gugur. Jumlah relawan di lapangan total 16.000 orang. Silih berganti setiap 3 dan 6 bulan sekali. Selama bertugas tercatat sebanyak 136.000 pasien yang sembuh dari COVID-19. Rencananya akan diabadikan dengan mendirikan monumen sejarah perlawanan COVID di Wisma Atlet, dan hal ini sudah disetujui oleh Mensesnek. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.
pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 18 September 2023. Saya Asmaul Husna dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.